Di sini nih, mau di sini. Au. Nggak sengaja, Ma. Apa-apa aku juga. Hai guys. Jadi di sini kita mau menceritakan tentang apa yang terjadi terhadap kita karena kita mendengar banyak banget kabar-kabar di luar sana yang Sebenarnya ceritanya bukan kayak gitu. Maksudnya apa yang terjadi sama aku tuh bukan seperti itu yang orang-orang sampein aku di rumah sakit kayak kok lo nggak ini, kayak aku kaget, hah. Kalau nggak tuntut dokter ya, kalau nggak tuntut rumah sakit ya. Kayak apa yang harus dituntut, apa emang salah dokternya apa gitu. Aku kayak wah nggak bisa kayak gini, kayak nggak bisa, ini harus dilurusin gitu. Mungkin kalau ya sebenarnya kalau nggak ada isu-isu itu aku nggak akan bikin video ini sih, karena jujur aja Dan juga banyak banget yang nge-DM kita berdua. Ya sebenarnya pada nanya sih kayak kenapa kok bisa, kan selama ini Kak Vicky baik-baik aja gitu. Kita juga I didn't see that coming. Kayak kok bisa apalagi diri aku yang kayak ya ampun kok bisa kayak gini gitu. Tapi dengan video ini aku nggak mau kalian jadi takut untuk melahirkan normal, atau kalian yang lagi hamil jadi deg-degan karena apa peristiwa yang terjadi sama aku. Ya ini emang udah takdir aku, memang terjadi. Ya walaupun emang ada penyebabnya, tapi ini udah takdir aku guys. Kita semua takdirnya beda-beda. Jadi kalian yang dari sesar mau lahiran normal, why not gitu. Banyak kok, kalian bisa buka Instagram cerita VBAC itu banyak banget yang berhasil dari sesar kelahiran normal, itu banyak banget. Jadi emang kasus aku ini bener-bener kemungkinannya cuma 1% terjadinya gitu. Jadi kalian tenang aja, jangan jadi paranoid, ketakutan, jangan please jangan. Ya jadi awalnya kalian pasti tahu banget kan kalau aku emang mau banget lahiran normal. Pada nyangkanya di sesar sebelumnya aku pernah ada trauma, bukan trauma pas lagi menjalani sesar, nggak sama sekali, tapi emang ada trauma setelah sesar. Jadi traumanya tuh apa? Sebenarnya bukan gimana ya dibilang trauma, iya trauma, tapi ini emang pribadi aku tuh kalau luka sedikit aku tuh ngerasa sakit banget gitu. Walaupun padahal luka biasa aja tuh aku bisa kayak aduh sakit banget gitu, apalagi ini luka sesar yang besar dan itu ada di bagian pinggul kita itu di sini. Itu kayak aduh, duduk kelipat, mau bangun sakit gitu. Aduh aku nggak siap banget, karena aku lihat kakak-kakak aku tuh abis lahiran nggak bisa, maksudnya pas dulu ya, maksudnya kayak abis lahiran kita nggak bisa 24 jam nggak bisa bergerak, bahkan gerakan tuh terbatas gitu. Maksudnya apa yang aku alami tuh kayak aduh ini nyiksa gue, nggak bisa, gue nggak mau lahiran sesar lagi. Itu ada di otak aku. Makanya kemarin usaha aku untuk lahiran normal tuh aku yoga seminggu 2 kali, aku jalan kaki tiap hari dari rumah sampai depan komplek. Emang aku mau itu lahiran normal. Jadi emang dari awal hamil itu aku selalu, maksudnya setiap kontrol selalu dicek ketebalan jahitan aku gitu. Dan ketebalan jahitan aku tuh bagus banget, bener-bener setebal itu, dan sangat bisa untuk lahiran normal. Sampai di akhir aku cek kehamilan, jahitan itu masih tebel banget. Jadi ceritanya adalah, jadi di 37 minggu itu aku tuh sempet stres. Maksudnya stresnya tuh kayak aku sedih aja, kenapa aku pengen banget lahiran di 37 minggu, karena aku insecure kalau aku tuh bakal gendut lagi. Udah, tapi ternyata aku nggak lahiran juga. Terus aku ngomong lah sama dokter aku kalau aku nih, jadi dampaknya itu bikin aku tuh suka nangis tiba-tiba, terus aku kadang suka sesak napas gitu. Itu dampak dari stresnya aku. Tapi bayi aku fine aja ya guys, karena aku setiap minggu ngecek. Dari 37 minggu tuh aku setiap minggu udah ngecek yang seminggu sekali itu, dan bayi aku fine aja. Karena dokter aku ini orangnya sangat amat teliti, kayak perfeksionis banget. Dia setiap ngecek aku bisa ada 45 menit di dalam ruangannya dia, benar-benar dia benar-benar blood flow-nya dilihat, blood flow dari vena ke otak lah, segala macam itu yang aku udah lupa.
Pokoknya intinya dokter aku ini perfeksionis, teliti banget. Udah sampai akhirnya aku cerita sama dokter aku apa yang terjadi sama aku ini bikin mental aku nih jadi nggak bagus gitu. Akhirnya dia kasih aku surat pengantar sesar. Jadi kalau aku mau sesar, aku tinggal daftar aja ke bagian rumah sakit. Mau tanggal berapapun aku tinggal daftar gitu. Pokoknya semua keputusan ada di aku. Walaupun dokter aku ini menyemangati aku untuk kelahiran normal. Udah abis itu di 38 minggu aku cek, bayi masih sangat bagus, plasenta masih bagus, air ketuban masih banyak banget, blood flow pokoknya dari vena ke otaknya bagus, aliran jantungnya juga bagus. Iya pokoknya semuanya baik. Udah sampai akhirnya aku nggak kontraksi juga di 38 minggu. Akhirnya di 39 minggu plus 1 hari aku ke dokter dan aku memutuskan, maksudnya aku mau bilang sama dokter aku kalau besok aku mau sesar. Sampailah aku di dokter, terus dokter aku itu yang gak sama aku ya? Gak sama kamu, sama Dela. Udah aku dicek, wah mem, plasentanya masih bagus banget, gak ada penuaan sama sekali, air ketuban masih bagus, masih bening, belum ada air ketubannya belum berkurang sama sekali. Nah, akhirnya aku mengurungkan niat aku lagi untuk sesar. Di saat mama aku udah sesar, ayo Vicky sesar gitu. Udah, akhirnya aku mengurungkan niat lagi, mau bilang, udahlah, udah Vicky lo bisa normal gitu. Udah, dokter aku bilang, tapi kalau di 40 minggu nggak ada kontraksi, kita harus sesar. Oke, tunggu sampai 40 minggu gitu kan. Sampai akhirnya di tanggal 10 Maret jam 11 masih ada videonya, tapi aku juga nggak jadi upload. Aku kontraksi, tapi kontraksinya tuh masih kayak, aduh ini kontraksi palsu apa kontraksi beneran ya gitu. Jujur rasanya kayak ya udah aku masih bisa tahan gitu. Udah dari jam 11 malam sampai pagi masih kontraksi, sampai aku susah banget tidur. Tiba-tiba aku pup. Ternyata mau pup nih, bukan kontraksi. Udah, tapi ternyata habis pup masih sakit nih perut. Nah, terus aku ingat kata dokter aku, kalau udah kontraksinya udah teratur 5 menit sekali, langsung ke rumah sakit aja gitu kan. Udah, aku jimbol, aku naik turun tangga, pokoknya semua aku yoga, pokoknya apapun yang diajarin sama Laili aku terapin. Sampai akhirnya aku pakai aplikasi kontraksi, kayaknya kontraksinya udah teratur nih 5 menit sekali. Udah kontraksinya udah 5 menit sekali. Aku chat dokter aku kasih kan, aku jadi pakai aplikasi kontraksi gitu guys. Aku capture, dok, aku kontraksi udah kayak gini. Oke mem, ke rumah sakit aja sekarang. Udah, terus Rahel juga udah lo percaya gue, lo ke rumah sakit sekarang. Oke, aku ke rumah sakit. Nah, tapi tadi aku mau undur karena Baba nggak ada di rumah. Terus udah gitu, untung ada kakaknya, jadi aku dianterin sama kakak ipar aku ke rumah sakit. Akhirnya aku ketemuan sama Baba di sana. Sampai sana aku di CTG, ternyata benar ada kontraksi. Dan nggak boleh pulang. Dan udah dicek, udah pembukaan 1. Nah, biasanya kan kalau pembukaan 1 boleh pulang kan, tapi karena dokter aku ini sangat perfeksionis, nggak, Vicky harus di rumah sakit, jangan pulang karena mau di CTG terus. Udah, akhirnya aku ganti baju, aku masuk kamar bersalin, aku di CTG. CTG itu nggak pernah lepas dari aku sampai rumah sakit, sampai besoknya. Jadi aku mau pipis baru dilepas, dipasang lagi sama suster. Udah, wah akhirnya pas pasang CTG, wah udah sakit banget tuh perut. Wah, udah 5 menit sekali sakit. Ya orang kontraksi aja gitu, ya ampun, udah ya Allah sakit banget. Siap kontraksi, alhamdulillah ya Allah, ini yang aku mau ya Allah. Ini yang aku tunggu-tunggu ya Allah gitu kan. Udah. Sampai besok pagi aku nggak tidur sama sekali karena emang nggak bisa tidur, sakitnya luar biasa. Udah, sakitnya udah 5 menit sekali. Udah, akhirnya Miwa juga nggak mau pulang kan, kita suruh Miwa pulang. Iya. Bentar ya, lanjutin. Ngapain aku lanjutin? Iya cantik. Udah, setelah itu akhirnya
Jam 5 pagi aku dicek, aku udah pembukaan 2. Udah, wah masih sakit banget, ya Allah, sakit ya Allah. Udah, aku chat dokter Firman, dok, aku belum tidur sama sekali. Karena dari tanggal 10 Maret itu aku nggak tidur guys. Aku nggak tidur, jadi aku harus punya kekuatan untuk ngeden dong. Aku bilang, dok, aku nggak tidur sama sekali, perutnya sakit banget. Jadi aku minta di epidural, biar kontraksinya tetap kontraksi, tapi aku nggak ngerasain. Jadi aku bisa tidur at least bisa ada tenaga, maksudnya aku bisa tidur lah 3 jam. Akhirnya jam 8 pagi aku di epidural. Ya Allah, seneng banget. Walaupun di epidural sakit, tapi yang penting abis itu nggak sakit gitu kan. Bisa tidur. Akhirnya aku tidur lah dari jam 8. Nah, sebelum tidur aku mikir pengen USG deh gitu kan. Tapi konyol banget ya gue, orang mau lahiran masa USG gitu kan. Nanti ketemu kok, insya Allah sore udah lahir, amin amin amin. Udah lah Fik, ngapain USG, ntar juga ketemu gitu. Tapi kok perasaan gak enak banget pengen USG. Tapi udah, dokter aku datang lah jam 9. Kalian bayangin ya, dokter Firman udah standby dari aku pembukaan 2. Dokter mana? Standby dari aku pembukaan 2. Udah, dia visit aku, selamat ya mem, akhirnya kontraksi juga, bla 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 bla. Aku mau ngomong banget nih, dok mau USG, tapi aku malu banget sumpah, kayak aduh enggak. Iya dok, ya aku udah tidur kan, terus aku bangun, akhirnya aku tidur lagi sampai aku bangun jam 11, doula aku udah datang. Jadi doula itu yang dampingin aku untuk lahiran. Dia yang kayak ngasih semangat, ayo napas kayak gini biar nggak sakit gitu guys. Udah, aku dipijit, aku jam 11 bangun, aku dipijit sama doula aku, dipijitin. Itu alat, kalian harus tanda kutipin kalau alat CTG nggak dilepas sama sekali, kecuali kalau aku pipis. Oke? Jadi semuanya bener-bener dimonitor gitu, di under monitor dokter Firman. Udah, terus kata Laili, wah kak, jantung bayinya bagus banget nih kak, alhamdulillah gitu. Ayo semangat kak Vicky, pasti bisa gitu kan. Udah, itu epidural masih ada, jadi aku masih belum ngerasa sakit kontraksi lagi kan. Udah, habis itu sampai akhirnya jam 11:30 aku mau jalan-jalan, mau jimbol gitu, karena biar kontraksinya, biar pembukaannya makin cepet gitu kan. Emang dari situ aku nggak mau dicek pembukaan lagi, karena aku jujur sakit banget dicek ya. Aku nggak sanggup ngecek pembukaan, sumpah. Aduh, aku nggak sanggup. Udah, pokoknya intinya kalau udah makin sakit, oke, udah makin dekat. Nanti kalau misalnya udah pembukaan 8, 7, nggak apa-apa deh, dimasukin dah. Tapi yang penting udah deket gitu. Ini kalau masih jauh tuh, ya Allah, ya Robi. Udah habis itu, udah aku jalan-jalan. Aku cuma jalan dari kamar bersalin sampai pokoknya cuman ke ruangan sana doang gitu. Terus balik lagi, aku mau pipis. Iya, enggak lah, sana lagi. Udah, pokoknya intinya aku jalan cuman 1 putaran gitu. Terus aduh mau pipis. Udah, aku pipis, ada bercak darah lagi. Kan kalau mau lahiran tuh keluar bercak darah lendir gitu kan. Udah, wah, udah makin banyak nih tanda-tanda udah mau lahir gitu kan. Udah, terus karena aku dipasang epidural sini, jadi aku tuh kayak susah jongkok gitu deh intinya. Udah, abis itu akhirnya aku udah sempet dilapin sama baba, mau jimbol kali ya biar makin kontraksi gitu. Nggak jadi kan? Iya, terus udah kerasa gini kontraksinya. Oh udah nih, aku masih kontraksi. Ternyata aku emang nggak minta dulu ditambahin si epiduralnya, karena aku mau tahu nih gue masih kontraksi apa enggak. Oh masih nih, udah kerasa. Sampai akhirnya pas aku mau jimbol, tiba-tiba aku pusing. Aduh, pusing. Aku duduk dulu deh ya di tempat tidur, aku duduk dulu. Udah, aku duduk, tiba-tiba aku mau muntah kuning. Mau muntah. Aku bilang, aduh mau muntah, aku mau muntah. Tiba-tiba aku muntah kuning 10 menit, gak kelar-kelarnya, begitu-gitu aku gak kelar-kelar muntahnya kuning. Wah, dokter Firman langsung naik. Tiba-tiba perut aku sakit banget. Ini bukan sakit kontraksi, sumpah demi Allah, bukan sakit kontraksi. Ini sakitnya nggak berhenti-berhenti.
kan kalau kontraksi berhenti nanti ada lagi, ini nggak ada berhentinya sakitnya. Wah gila, wah itu sakit banget sampai aku akhirnya dokter cuman ayo wah ini harus dioperasi nih, kita harus sesar nih gitu kan. Ayo langsung Sito. Ayo Sito pokoknya Sito tuh kayak ayo mendadak. Terus aku bilang iya aku nyerah, aku mau disesar aja, aku mau disesar. Udah aku nyerah. Iya mem, ayo kita sesar sekarang. Ya. Tiba-tiba aku bleeding. Tapi kita kira bleedingnya itu emang karena udah mau lahiran. Udah akhirnya aku didorong. Alat CTG pun masih terpasang. Akhirnya dipasang lagi pas aku abis muntah, dipasang lagi alat CTG. Jantung bayi masih ada. Udah terus aku didorong ke ruang persiapan operasi. Ini belum masuk ruang operasi, masih ruang persiapan. Aku masih tiduran gitu kan, terus aduh mau muntah lagi, aku bilang gitu. Udah terus akhirnya aku gak jadi muntah, tiba-tiba semua gelap, tapi aku masih bleeding ya. Tiba-tiba semua gelap, aku bilang aku nggak bisa lihat apa-apa, terus jangan merem ya mem, jangan merem gitu. Aduh aku udah nggak bisa lihat apa-apa dan aku ngantuk banget, ngantuknya tuh parah, wah parah banget. Aku nggak pernah sengantuk itu, aku ngantuk banget. Aduh aku boleh nggak merem 1 detik, jangan sampai merem, jangan. Wah Hasan udah nangis, sudah tamparin, Dut aku mohon jangan. Sampai akhirnya Hasan video call Miwa, aku cuma dengar suara tapi aku nggak bisa lihat apa-apa, semua bener-bener hitam. Ya Allah kayaknya udah umur deh aku kayak ya Allah ya kalau emang meninggal udah mem jangan ya mem, jangan tutup mata, nanti bayinya nggak ada kalau mem tutup mata. Bayinya meninggal. Oke, nggak tutup mata, aku sama sekali nggak tutup mata, aku bener-bener gini, nggak tutup mata, nggak, tenang aja gitu. Terus aku ya Allah kalau ini emang meninggal tolong liatin kalau emang ini aku harus meninggal. Nggak ada malaikat, nggak ada. Aku kayak ya Allah nggak ada. Oke nggak. Wah Hasan udah tamparin aku sampai pipi aku sakit sumpah. Iya nggak. Udah akhirnya lama-lama aku bisa lihat lagi. Aku lama-lama bisa lihat, ya Allah alhamdulillah. Di situ aku belum tahu kalau bayi aku udah meninggal ya. Itu belum tahu, tapi itu di situ udah meninggal. Udah akhirnya masuk ke ruang operasi, jadi nunggu dokter anestesis sekitar 10 menit ya. Iya 10 menit. Udah aku dipasang jantung, alat yang buat ngecek jantung, heart rate. Iya, terus dokter aku ngelihat inian alat jantung monitoring alat jantung aku sama yang di CTG. Kok detak jantungnya sama banget, cuma beda 2 ketuk. Wah ini nggak mungkin nih. Wah dia udah panik mukanya. Aku tanya, dokter kenapa dok kenapa? Ambil alat USG gitu kan. Wah perasaan aku udah nggak enak. Wah aku sumpah nih di otak aku, wah ini bayi udah nggak ada nih. Wah udah wah kacau. Udah terus alat USG dilihat, dokter aku langsung nangis. Kenapa dok, kenapa? Nggak dijawab. Kenapa sih? Wah aku di ruang itu aku udah ya, maksudnya kondisi aku tuh bener-bener kayak drop banget. Aku tuh kayak itu udah di ruang operasi tapi ya belum ditindak. Kayak kenapa sih nggak ada yang jawab? Dut kenapa? Terus dokter aku keluar. Sus kenapa sus? Kita juga nggak tahu, kita juga belum bisa ngomong apa-apa gitu. Ya Allah masa nggak ada yang tahu kenapa gitu. Akhirnya dokter aku masuk lagi, dokter aku bilang mohon maaf, detak jantungnya udah nggak ada gitu. Aku tuh kayak tadi masih ada. Kalian tahu waktu aku kebangun jam 11 itu aku kebangun karena dia nendang-nendang aku. Ngerti gak sih kayak tadi tuh masih ada, masa kok tiba-tiba kok nggak ada, kenapa gitu. Udah ada dokter anestesi datang, terus dokter Firman bilang ini tetap harus kita sesar karena nanti bisa keracunan dan lain-lain. Di situ dokter aku juga belum tahu kondisi aku gimana banget ya. Ternyata udah pas aku disesar ternyata plasentanya copot. Gimana ya, plasenta copot gitu, kayak plasenta copot tanpa ada tanda-tanda kayak nggak mungkin, baru kemarin dicek masih baik-baik aja. Kayak nggak mungkin. Bahkan pas tadi di CTG waktu aku tidur dan
aku bangun, Laili bilang, dokter Firman bilang jantungnya sangat bagus tuh kayak kok bisa gitu, kok bisa tiba-tiba kok bisa cuman gitu doang, anak gue udah nggak ada dengan kondisi gue ini bagus gitu. Dan ternyata aku pendarahan parah. Jadi kenapa tadi aku gelap, karena di dalam tubuh aku ternyata aku udah pendarahan, darah aku hilang 1,5 liter. Yang itu hampir setengah darah aku, yang ini mukjizat banget aku bisa hidup, sumpah. Kayak ya Allah baik banget gitu, maksudnya itu kalau misalnya itu aku masih ada efek apa, suntik epidural tuh, misalnya suntik epidural itu masih ada obat biusnya, ya mungkin aku nggak ngerasa sakit perut yang sakit banget itu, jadi bisa lewat gitu aja. Iya, mungkin aku nggak sadar sampai ya, enggak sih, pasti sadar sih karena alat CTG sebenarnya. Oh iya, kan kenapa kamu muntah gara-gara kekurangan darah kan? Iya, jadi karena kalau darah tuh blackout terus dia muntah. Iya, pokoknya yang terjadi sama aku itu namanya solusio placenta. Tapi ya sebenarnya nggak secepat itu gitu seharusnya gitu. Bukan, mungkin aku shock, tapi dokter aku ini lebih shock lagi guys, karena semuanya under monitor. Kenapa tiba-tiba kenapa kecolongan gitu, ya Allah. Kecolongannya tuh bener-bener kayak gini nih, kayak ya udah emang ada kun fayakun gitu, ngerti gak sih, kayak tapi kalian tenang aja, nggak apa, itu bukan penyakit ya. Itu bukan penyakit. Jadi gini, kenapa dokter aku ini shocknya luar biasa. Dia, ya ampun, nggak tahu deh, nggak ada dokter kayak dia sampai sujud di kaki Hasan, dia sujud di kaki Mio, dia sujud di kaki aku, dia minta maaf sampai berhari-hari. Di waktu itu dia nggak buka praktek, dia cuma urusin aku doang di rumah sakit ya. Dia meliburkan diri. Dia belum meliburkan diri, tapi dia ke rumah sakit, dia benar-benar terpukul banget sampai ya mungkin sama terpukulnya, nggak sama sih kayak aku ya, pasti aku lebih terpukul, tapi dia gini, dia orang yang perfeksionis, jadi dia mengira semuanya itu baik-baik aja, tapi ternyata kenyataan ya ada takdir Allah, ada ketetapan Allah yang nggak bisa kita rubah. Mau kita bilang manusia dan alat secanggih apapun bilang itu bagus dan baik-baik aja, tapi kalau udah mau ngambil nyawanya ya kita bisa apa. Dan dokter Firman itu nggak percaya, bukan nggak percaya, maksudnya dia tuh nggak percaya kok dalam waktu secepat itu bisa nggak ada. Nah, ini under monitor loh semuanya. Nah, kita bilang sama dokter Firman, dok, ini tuh kita nggak nyalain siapa-siapa dan kita nggak nuntut siapa-siapa. Kalau ini tuh emang udah ketetapan Allah. Kita lihat cara kerja dokter Firman tuh semuanya baik banget, ngerti nggak ada yang bikin kita kecewa, tapi bahkan kita tuh takjub sama kayak ilmunya dia, kayak dia tuh mengedukasi banget dokternya. Gila nih orang pinter banget. Selain pinter, dia baik, dia sopan, bahkan waktu dia belum sama tahu siapapun. Iya, belum tahu kita siapa, dia tuh nyambutnya dengan berdiri, terus dia senyum, apa kabar, gitu-gitu. Pokoknya aduh, definisi dokter yang perfect tuh bener dia. Nah, akhirnya udah, terus aku nih jujur ya, aku sama Hasan cuma tahu aku ini pendarahan, tapi nggak tahu kalau pendarahan ini bisa menyebabkan apa. Sampai abis lahiran, abis sesar, jadi gini, pas di sesar kamu bilang kok lama banget, aku pernah sesar. Iya. Terus udah nih pas sesarnya tuh lama banget. Oh iya, Pak, akhirnya bayinya dikeluarin, ya udah memang udah nggak ada. Jadi memang anak aku sudah meninggal di dalam kandungan, bukan pas lagi selama operasi ada plasentanya kecopot sama dokter aku atau ketusuk apa, itu nggak ada sama sekali. Memang bayi aku udah meninggal di dalam perut aku sebelum dioperasi. Jadi pun pas keluar ya emang udah meninggal gitu. Udah pas keluar pun udah di... Kamu tau nggak, susternya sampai nangis yang pas lagi bantuin kan. Jadi pas babynya keluar, pas Muhammad Ali keluar, jadi kan dikasih pertolongan biar kali bisa diselamatin, kayak suntik adrenalin kalau nggak salah. Terus jantungnya digituin, kasih alat bantu pernafasan, sampai akhirnya dokter anaknya bilang, Pak, kita udah lakukan yang terbaik. Nah di situ aku bilang,
alhamdulillah sih belum nangis. Masih belum nangis. Jujur waktu pas masih di ruang operasi aku belum nangis. Maksudnya aku nangis, cuman kayak ya udahlah mau gimana. Hasan juga bilang sama aku, ini udah takdir Allah, kamu jangan, nggak boleh, kamu nggak boleh apain takdir Allah sih. aku juga lupa Ya pokoknya intinya menentang takdir Allah, nggak boleh menentang takdir Allah. Ini semua udah ditulis, semua ditulis dari sebelum dia belum ada. Maksudnya udah pokoknya intinya udah, ini semua udah, ini anak juga punya Allah, ini semua titipan gitu kan. Aku masih tegar di situ kayak iya udah. Habis itu udah pokoknya selama proses sesar tuh bayi Hasan di sebelah aku, bayinya pun digendong sama Hasan. Jadi aku sesar ya udah sambil aku ngeliatin bayi aku. Udah di sesarnya tuh lama banget, lama kayak 4 jam ya, lama banget. Terus aku kayak marah-marah gitu, kayak ini sesar apaan sih lama banget gitu. Itu aku karena aku ya Allah, aku merasa bersalah banget sama dokter Firman, kayak aku bentak-bentak dia padahal dia sesar aku tuh sambil nangis sumpah. Iya, dia gemeteran sampai nangis. Karena dia tahu gitu kondisi aku nih gawat, kalau dia nggak teliti aku nih bisa lewat gitu. Tapi aku nggak tahu kalau kondisi aku tuh separah itu ternyata. Aku marah-marah kayak lama banget sih, aku tuh pernah disesar tapi nggak pernah selama ini gitu kan. Terus kayak gitu ternyata iya. Terus aku heran nih, kok abis aku operasi aku masuk ICU gitu, ngapain gue di ICU gitu. Terus dokter Firman belum ngomong apa-apa, emang nggak boleh ngomong karena takut aku shock gitu. Terus kayak gitu, ada apa sih kok harus masuk ICU, ngapain gue di ICU. Dulu pas habis lahiran Miwa nggak harus di ICU kok gitu kan. Udah aku masuk ICU, wah banyak banget alat yang dipasang di aku, dan harus transfusi darah. Dan aku harus transfusi darah 9 kantong ya, apa 8 kantong gitu. Itu ya, darah aku hilang banyak banget. Udah. Dan sebelum dikasih itu makanya dikasih alat pengganti darah sementara. Iya, karena kalau nggak dikasih itu kan soalnya kita beli dari PMI. Iya, darah tuh lumayan lama ya datangnya. Iya. Udah, abis itu aku dipasang alat-alat. Aku kayak kenapa sih gue dipasang alat ini ada apa sih sama gue gitu. Udah, tapi aku belum dapat penjelasan dan emang nggak boleh gitu karena kondisi aku masih shock. Udah, selama di ICU bayinya sama aku, kayak aku masih tenang di situ karena ya dia masih ada di samping aku gitu, kayak masih ada di tangan aku gendong, maksudnya aku giniin pakai tangan aku itu ya. Di situ aku masih kuat karena ya anaknya masih ada di samping gitu. Udah, dokter Firman masuk lagi minta maaf segala macam. Jam berapa sih dikubur? Jam malam dikubur. Tadinya aku mau besok dikubur gitu, tapi ternyata pas udah 2 jam setelah meninggal tuh badannya udah dingin. Ya udah dingin, udah terus aku kayak aduh kesian ya anak, masih kalau nunggu sampai besok. Dan lebih cepat lebih baik emang kalau menguburkan jenazah. Iya, terus kayak Hasan nasihatin aku, udah ya Dut, harus dikubur malam ini gitu-gitu. Udah, aku masih kuat. Akhirnya Mama Tali dimandiin terus the last goodbye. Udah, akhirnya jam berapa ya diambil? Sekitar jam 10. Jam 9 enggak? Jam 9 diambil dari aku. Iya. Kan habis dimandiin, udah dikafanin, masih sama aku. Habis itu udah jam 9 akhirnya diambil sama Hasan karena harus dikubur. Ya udah, dari situ udah wah. Pokoknya setelah tuh bayi diambil tuh aku kayak langsung wah shock banget. Itu heartbeat. Iya, heartbeat aku wah naik, nggak turun. Aku nggak bisa tidur, malah sambil transfusi darah. Kayak aduh kenapa sih. Maksudnya pas bayi itu diambil tuh aku kayak mulai kayak nentang takdir Allah gitu, kayak kenapa sih gue dikasih kayak gini gitu, kayak kenapa gue orangnya gitu. Aku tuh kayak kalau sama anak tuh aku kayak nggak bisa gitu loh, kayak
Miwa sakit aja tuh aku bisa stres gitu. Ini aku udah kandung 9 bulan tapi diambil. Wah, awalnya aku parah banget sampai aku bilang, kan karena semua orang yang datang tuh semua bilang sama aku, ya udah Vicky sabar, Vicky punya tabungan di surga. Terus aku kayak, sumpah nggak mau surga ini gitu. Kayak kalau bisa dipilih surganya, mending surga yang lain deh. Kayak aku sampai ngomong sama Hasan kayak, sumpah kalau ada surga lain kayak kamu nikah lagi, mendingan aku pilih surga itu daripada surga saya anak gitu diambil. Tapi itu kayak cuman 1 hari aku kayak gitu masih shock. Terus aku kayak, setiap orang yang datang ngomong ke aku hikmah, wah aku tuh benci banget. Kayak, ya Allah, kalau ngomong mungkin emang kalau ngomong segampang itu, tapi ya Allah kalau ngerasain tuh buset deh. Gak ada yang mau hikmah itu, sumpah. Terus ini belum dipakai. Udah akhirnya aku 2 hari di ICU karena heartbeat aku nggak turun-turun dan aku ada pengentalan darah. Dan untungnya, oh iya BTW, kalau si solusio plasenta ini bisa terjadi kalau kita ada darah tinggi, terus preeklamsia dalam kehamilan. Aku lupa satu lagi apa, dan 3 itu nggak ada di aku. Karena dari awal hamil sampai aku terakhir cek, sampai aku pas lagi sampai rumah sakit pas aku pembukaan itu, darah aku normal. Darah aku nggak pernah tinggi, nggak pernah rendah, darah aku selalu normal dari awal hamil sampai terakhir pas pembukaan. Terus HB aku nggak pernah rendah, HB aku selalu normal. Terus diabetes, oh ya bisa karena diabetes juga kalau si solusio plasenta. Tapi apa, aku tuh nggak ada apa, aku udah cek, udah screening diabetes di umur kandungan aku berapa lupa. Aku tuh nggak ada diabetes, maksudnya penyebabnya itu nggak ada sama sekali di aku, tapi itu terjadi di aku gitu loh. Jadi kayak kenapa sampai dokter aku pun ikutan shock, karena semuanya tuh apa, tanda-tanda tuh semua nggak ada, penyebabnya tuh nggak ada gitu, semua baik-baik aja. Kenapa bisa dalam hitungan 20 menit kecolongan gitu. Jadi di ruang ICU. Hah? Jadi di ruang ICU. Nah besokannya aku ketemu dokter Firman pagi-pagi. Dia lihat kan Vicky pakai kateter. Dia bilang gini, alhamdulillah Pak, kencingnya sudah banyak. Soalnya kalau kencingnya belum banyak, bisa jadi gagal ginjal. Iya, jadi emang kalau solusio plasenta itu emang banyak banget bisa nyumbat jantung. Oh iya. Bisa. Jadi kan gagal ketika ginjal. ada luka di dalam tubuh, katanya si darah itu akan membesar biar menutup si luka itu kalau nggak salah. Nah di situ tuh yang ditakutin adalah kalau ke otak itu bisa menyebabkan stroke, kalau ke jantung itu bisa menyebabkan gagal jantung apa gimana sih? Iya, jantungnya bakal kesumbat gitu. Nah makanya Vicky dikasih pengencer darah. Iya, jadi aku setiap hari disuntik perutnya. Nah jadi misalkan kekurangan darah tuh cuma mengaliri otak, jantung, sama satu lagi kata ginjal. dokter Firman bukan ginjal. Di atas ginjal tuh ada organ yang mengeluarkan zat adrenalin, jadi biar nggak mati. Nah itu dia. Tapi kalau kelamaan takutnya bisa menyebabkan gagal ginjal. Bahkan kalau misalnya nggak langsung ditanganin, itu malah bisa meninggal gitu. Makanya kondisi aku tuh bener-bener mungkin aku hidup kemarin tuh itu mukjizat emang. Ya Allah, emang aku masih panjang umur, alhamdulillah. Semoga aku selalu panjang umur sekeluarga. Nah, dan kemarin rahim aku tuh hampir diangkat. Pas di ICU kan kenapa Vicky marah-marah di ruang operasi? Iya, karena di situ ternyata dokter Firman itu nyelamat, ngerti gak sih? Jadi gini, kalau misalnya mau pendarahan itu berhenti, rahimnya itu harus kontraksi gitu.
Nah pas dioperasi rahim aku ini nggak kontraksi gitu, jadi pendarahan terus jalan. Nah satu-satunya yang bisa bikin pendarahan itu selesai adalah rahim aku harus diangkat gitu. Makanya kenapa lama proses sesar itu, karena dokter Firman itu rahim aku dulu di massage dulu. Pokoknya jadi gini, dia nentuin waktu 1 jam, dia massage dulu rahim aku. Kalau 1 jam rahim aku nggak kontraksi, terpaksa dia harus angkat rahim aku. Tapi alhamdulillah 45 menit tiba-tiba rahim aku kontraksi. Ya Allah alhamdulillah, jadi rahim aku nggak jadi diangkat. Aku nggak bisa bayangin deh kalau rahim aku diangkat. Kan nggak usah dibayangin, kan nggak dapat. Ya, kita masih punya kesempatan kok punya anak 4. Amin ya Allah. Ya pokoknya intinya seperti itu. Jadi penyebab meninggalnya anak aku ini memang karena solusio plasenta yang terjadi begitu cepat, bener-bener wah extremely fast banget, kayak tak gitu, bener-bener emang kun fayakun langsung begitu. Tapi bener alhamdulillah aku masih bisa diselamatkan, padahal mungkin di situ untuk aku hidup 10% kegedean untuk dokter sih. Iya. Mungkin Dr. cuma Firman bilang kesempatan hidupnya itu saat itu kecil banget. Cuma kecil banget, kayak dia nih sesar aku sambil nangis sampai dokter anaknya tuh kayak udah dong jangan nangis gitu. Dan kenapa tadi kalian sempat nanya kok sesar aku jahitannya masih sakit, karena jahitan aku ini beda. Jahitan aku benar-benar satu-satu disimpul sama dokter Firman. Kan biasanya simpul satu abis itu nggak disimpul lagi. Ini tuh benar-benar satu disimpul. Jadi emang sakitnya itu lebih lebih lama. Ya udah. Nah, jadi gini solusinya, masih bukan solusi ya. Kalian nggak perlu takut karena kita adalah orang-orang pilihan. Maksudnya ini nggak mungkin, bukan nggak mungkin ya. Kejadian ini nih nggak semua orang akan ngalamin. Preeklamsia ya, solusio plasenta ya. Nah, solusio plasenta ini nggak semua orang bakal ngalamin. Banyak juga kok orang yang nggak punya uang, nggak ngecek kandungan, fine aja. Ngerti nggak? Nah jadi kalian nggak usah takut. Maksudnya aku nggak mau karena video jujur ini banyak banget yang DM aku kayak aku soalnya lagi hamil, aku jadi takut gitu. Nggak usah takut gitu, justru kalau kalian takut dan kalian stres itu malah memperburuk dedenya di dalam jadi stres gitu. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, intinya dicek aja kandungannya. So doain biar sebenarnya emang harus rutin sih, misalnya emang sebulan sekali disuruh dokter ya ikutin apa kata dokter gitu. Kalau nggak punya uang gimana? Ya emang ya maksudnya ya enggak, maksudnya kan ini aku nggak ngomong yang punya uang atau enggak. Iya, kan aku bilang tadi kalau misalkan nggak dicek pun ya, kalau emang lo bilang baik ya baik-baik aja nggak sih? Iya, jadi sebenarnya kenapa kita cerita ini karena ada yang bilang ini kesalahan dokter. Makanya ada beberapa orang yang datang tuh langsung ngomong sama aku, lo kok nggak tuntut dokternya gitu. Aku sampai kayak ngapain gue nuntut dokter gitu ya, kan gara-gara dia copotin kan plasentanya. Aku sampai kayak padahal dia nggak tahu ya dokter Firman pas anaknya keluar, pas udah selesai dioperasi dia bilang saya siap dituntut, saya siap kehilangan kerjaan. Padahal ya ampun itu kan salah dia. Aku sampai kayak dok udah jangan nangis. Dia nangis nggak berhenti berhari-hari, dia menyalahkan diri dia. Jadi gimana ya gitu deh, pokoknya intinya ini bukan kesalahan siapapun ya. Kalau mau salah ya mungkin aku akan nyalain diri sendiri. Kalian ngerti gak sih ya, kenapa aku nggak nurut sama mamaku, kenapa aku nggak sesar aja, padahal firasat aku udah buruk, aku udah bad mood lah segala macam. Kenapa aku harus percaya diri gitu, kenapa nggak sesar aja sih Fik gitu. Kalau kalian maksudnya kalau mikir seandainya nih di otak aku
tiap hari hantuin aku, seandainya di 39 minggu jadi bilang sama dokter Firman mau sesar, seandainya di 38 minggu udah aja di sesar, kan udah bisa, berat bayinya udah mencukupi gitu. Kenapa seandainya bener-bener seandainya nih di otak aku bener-bener hantuin hidup aku. Tapi ya emang semua udah takdir Allah gitu, aku nggak bisa apa-apa gitu. Kalau kalian bilang di Instagram, Kak Vicky hebat banget, kuat gitu, tiada hari tanpa aku meneteskan air mata aku sebenarnya. Cuman ya aku mencoba untuk kuat karena masih ada Miwa yang aku harus urus, masih ada Baba yang harus aku urus gitu. Kalau misalnya aku selalu cuman bisa tiduran di kasur, aku cuma bisa nangis gitu, ya mau sampai kapan gitu. Ponakan aku meninggal aja butuh waktu 3 bulan aku untuk recovery diri gitu. Terus aku mikir, ini anak sendiri gitu, kalau aku terus nurutin kesedihan aku gitu, sedih mah pasti sedih. Ya Allah, ini hidup aku selama 26 tahun, berapa bulan? 7 bulan ya, 26 tahun 5 bulan, ini adalah part terhancur hidup aku yang pernah ada. Kayak selama 26 tahun ini aku hidup ada cobaan, tapi ya mungkin cobaan itu ini gak ada yang ngalahin, tapi ya rezeki at the same time gitu. Sebenarnya yang bikin aku kuat karena kemarin aku sempat ke kuburannya, terus kayak pas di kuburan aku berusaha untuk gak nangis, walaupun aku tetap nangis, tapi kayak ayo kuat. Terus Hasan bilang, kamu tenang aja, Ali tuh nunggu kita di sana cuma sebentar gitu. Karena waktu di sini sama waktu di akhirat tuh beda gitu. Dia di sana cuma lagi main-main berapa jam, abis itu ntar kita datang gitu. Aku tuh langsung kayak, ya udah yang penting nanti ketemu, ya Allah, yang penting nanti ketemu sama dia gitu. Maksud aku gini, aku nih udah ngeliat wujud dia gitu. Dia pas lahir bener-bener bayi Samira. Iya, maksudnya bayi yang lagi tidur gitu, bayi fresh, belum ungu-ungu kan. Waktu itu anak kakakku juga dia meninggal di dalam kandungan udah seharian gitu, ya udah setengah hari lebih, dan itu udah lebam-lebam, pas keluar pun udah ungu-ungu semuanya badan-badannya gitu. Kalau Ali nih keluar bayi tinggal nangis molek bayi gitu, belum ada ungu-ungu di badannya, bahkan pipinya pink, gendut. Ya Miwa lahir gitu, pas Miwa lahir nih kayak gini gitu, aku sampai kayak ayo dong nak, nangis mukjizat ya Allah. Aku sampai waktu pas dia lagi di suntik adrenalin lah segala macam itu, aku nazar, ya Allah tolong bangunkan anakku, aku akan begini kalau sampai dia bangun, bla bla bla, ya Allah. Aku nazar sampai kayak itu, aku gak kepikiran akan melakukan itu di hidup aku sampai nazarin ke Allah, kayak Allah, aku akan ini, ya Allah, aku janji sampai anak aku hidup lagi, kalau Allah kasih lagi anak aku untuk hidup, aku akan begini gitu ya. Tapi ternyata emang ya udah nggak bisa gitu, emang Allah lebih sayang sama Ali. Ya udah, jadi begitu guys. Pokoknya kalian yang lagi hamil, please jangan takut, stay strong. Bye bye. Masa gitu doang? Masa kita jangan lupa kan beda. Oke, sekian dari kita. Doain biar mamanya kuat. Doain biar aku kuat ngejalanin hidup aku yang masih lanjut ini. Oke, stay safe everyone. Jangan keluar rumah. Di rumah jaga aja. Kesehatan. Kayak kita selalu di rumah kecuali darurat. Bye bye. Maaf ya kalau videonya panjang banget. Bye bye.